Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan mata kuliah analisa numerik untuk pertemuan yang ketiga. Hari ini saya akan bahas mengenai inverse matrix. Oke, yang pertama tentang definisi inverse matrix. Apa itu inverse matrix? Jadi kalau misalkan saya punya sebuah matriks A, maka saya bisa tuliskan matriks inverse-nya itu menjadi A pangkat min 1. Jadi lambang dari inverse itu adalah pangkat min 1 yang ini. Oke, lalu kalau misalkan sebuah matriks A di inverse menghasilkan jadi A inverse seperti ini, maka dia akan berlaku sifat ini. Matriks A dikalikan matriks inverse-nya akan sama dengan A inverse dikalikan A akan menghasilkan matriks I. Ada yang masih ingat apa itu matriks I? Nah, matriks I ini adalah disebut dengan matriks identitas. Kalian bisa cek pada materi pertama yaitu mengenai macam-macam matriks. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara membuat matriks inverse? Oke, yang pertama, jika saya punya matriks A dengan ordo 2 kali 2, saya anggap misalkan matriksnya terdiri atas A, B, C, dan juga D, maka inverse dari matriks tersebut formulasinya menjadi seperti ini. A inverse, nih lambang inverse ya, adalah 1 per det A, det di sini adalah determinan, dikalikan ADJ A. ADJ ini adalah adjoint. Oke, untuk determinan kemarin kita sudah sempat bahas ya. Determinan ini adalah yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu kalau misalkan dia matriksnya adalah berupa ordo 2 kali 2, maka tinggal kita kalikan silang saja. A dikalikan D dikurangin B dikalikan C. Ingat, harus hati-hati di sini tandanya adalah negatif. Kali silang saja, kemudian dikurangin. Kemudian apa itu adjoint A? Oke. Nah, adjoint A itu adalah kalau kita punya matriks A seperti ini, maka yang bagian A dan juga D itu ditukar tempat. Perhatikan yang ini. Yang tadinya AD tukar tempat menjadi DA. Jadi ini dia tukar tempat. Nah, si B sama C diapain? B sama C-nya dia dikalikan negatifnya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini B-nya saya punyanya misalkan adalah min 3, lalu bagaimana? Maka kalau di sini dia akan berubah menjadi positif 3. Seperti itu ya. Jadi di sini hanya lawannya saja. Kalau dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau dia negatif, dia jadi positif. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ini untuk matriks 2 kali 2. Lanjut ya. Nah, sekarang selanjutnya kalau misalkan matriks A-nya ini berupa ordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Bagaimanakah cara mencari inverse-nya? Sama rumusnya ini. 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Yang berbeda adalah cara mencari determinan A-nya dan juga cara mencari adjoint-nya. Nah, untuk mencari determinannya kemarin kita sudah bahas ya. Pakai cara apa? Pakai cara sarus. Oke. Nah, ini menggunakan cara sarus atau bisa juga menggunakan cara kofaktor, terserah kalian lebih suka pakai cara yang mana, nggak masalah saya. Nah, yang akan saya bahas di sini ini adalah rumus untuk mencari ini, adjoint A. Jadi untuk mencari adjoint A, karena di sini matriksnya 3 kali 3, maka ini adalah rumusnya. Agak ribet ya, tapi kalau saya caranya seperti ini. Jadi, sebentar, saya cari highlighternya. Jadi yang pertama, untuk membahas yang ini, baris 1 kolom 1, maka kita tutup si A-nya. Karena ini baris 1 kolom 1. Kalau kita tutup A, maka satu baris yang mengandung A dan juga kolom yang mengandung A itu kita tutup. Kalau baris ini dan kolom ini kita tutup, yang sisa kan ada 4 ini. Nah, inilah yang kita masukkan ke sini. E, F, H, I. Ingat ya, kalau ada tanda garis mutlak seperti ini, garis lurus, itu artinya adalah determinan. Cara nyari determinan ini sama seperti yang tadi, order 2 kali 2. Jadi nanti kalian cara ngitungnya E kali I
dikurangin F kali H. Seperti itu ya. Dan tandanya di sini adalah positif. Begitu. Untuk baris 1 kolom 1. Selanjutnya, untuk baris 1 kolom 2 seperti apa? Turun ke bawah. Tadi kita nyari yang A, maka sekarang turun ke yang D. Saya coba ganti warna, misal saya ganti warna ungu. Jadi yang D kita turun ke bawah. Kalau kita nyari yang D, berarti sama kayak tadi, barisnya si D dan kolomnya si D kita tutup. Berarti siapa yang kosong? Ini. BC dan juga HI. Maka si BC dan juga HI masuk ke sini. Maka yang baris pertama adalah BC, baris kedua adalah HI. Seperti itu. Cara ngitungnya sama kayak tadi. B kali I dikurangin C kali H. Dan tandanya di sini menjadi negatif. Kenapa seperti itu? Itu sudah aturannya. Jadi plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Seperti itu ya, selang-seling. Oke, sekarang saya coba contohkan yang ini. Ini saya hapus dulu. Bagaimana kalau misalkan kita mau cari yang di sini? Nih. Ini adalah yang ini. Baris 3 kolom 3. Karena kalau kita urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir yang ini. Jadi kalau nyari yang I, berarti baris yang mengandung I dan kolom yang mengandung I juga saya tutup. Maka sisanya yang tidak ditutup siapa? Ini. A, B, D, E. Cara ngitungnya sama. A kali E dikurangin B kali D. Seperti itu ya. Ini untuk mencari adjoint. Jadi memang untuk mencari adjoint untuk order 3 kali 3 memang cukup panjang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini saya berikan satu buah contoh soal. Untuk yang order 2 kali 2 dulu. Di sini misalkan saya punya dua buah matriks, ada matriks A dan juga matriks B. Dituliskan masing-masing seperti pada gambar di bawah ini, seperti pada di bawah ini. Matriks A adalah 1, min 1, 2, 0 dan matriks B adalah 2, min 1, 3, 0. Yang ditanya adalah tentukan A dot B inverse. Nah, di sini saya agak kembangkan sedikit soalnya karena sebelumnya kita sudah bahas tentang perkalian matriks. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, kita harus kerjakan yang perkaliannya dulu. Jadi yang kita kerjakan adalah A dot B-nya dulu. Oke. Bagaimana cara mencari A dot B-nya? Oke. Cara mencari A dot B-nya sama seperti pertemuan sebelumnya, ya kita kalikan saja si matriks A-nya dengan si matriks B-nya. A dikalikan dengan matriks B. Kalau yang masih ingat, kemarin cara mengalikannya adalah baris dikalikan kolom. Jadi baris dikalikan dengan satu kolom ini. Jadi kalau misalkan saya punya ini, kita menghitung ini berarti 1 dikalikan 2. Nih. Ditambah, ini harus selalu ditambah di sini ya, itu sudah aturannya. Bergeser ke samping dan ngalingnya ke bawah. Min 1 dikalikan 3 seperti ini. Jadi geser ke kanan untuk yang sebelah kiri matriksnya, sedangkan matriks yang kanan bergerak turun ke bawah. Seperti ini. Begitu juga untuk yang kolom 2, berarti ngalingnya ke kolom kedua, 1 dikalikan min 1 yang ini, ditambah lagi min 1 dikalikan yang bawahnya, yaitu 0. Min 1 dikalikan 0. Maka menjadi 2 ditambah min 3, min 1 tambah 0. Menghasilkan min 1 dan min 1. Untuk yang baris 2 sama, cuma kita ngalingnya yang baris kedua. Berarti kalau kita ngalikannya dengan yang baris kedua, berarti 20 dikalikan dengan 23, kemudian nanti 20 dikalikan min 1 kali 0. Seperti ini ya. Kalau saya lihat kemarin tugasnya kalian sudah pada bisa semuanya. Jadi ini saya anggap bisa. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sudah kita kalikan, bagaimanakah cara mencari inverse-nya? Oke, rumusnya tadi kan ini. Ini adalah rumusnya. 1 per determinan dikalikan adjoint. Karena di sini bentuknya perkalian, maka di sini det-nya dia bentuk perkalian matriks. Gitu ya. Oke. 1 per det A dot B. Nah, determinannya kita belum nyari nih. Sama seperti yang tadi. Karena di sini dia 2 kali 2, maka tinggal kita kalikan saja. Kali silang ya. Min 1 dikalikan min 2. Nih. Min 1 dikali minus 2.
tandanya harus selalu dikurang. Kebalikannya sampingnya min 1 dikalikan 4. Min 1 dikalikan 4. Seperti ini. Baru dikalikan adjoin. Nah, adjoin itu ini tukar tempat. Nih, perhatikan. Min 1, min 2 menjadi min 2, min 1. Kemudian yang ini dia dikali min 1. Bentar. Yang ini, nih. Yang tadinya min 1, dia berubah jadi 1. Yang tadinya 4, dia berubah menjadi min 4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya gimana? Tinggal kita hitung saja. Min 1 dikali min 2 positif 2. Min 1 kali 4 minus 4. Ditambahkan menjadi 6. Maka jadi 1/6. Yang ini tadi min 2, 1, min 4, min 1. Sudah selesai sampai sini. Tapi kalau kalian mau menyederhanakan lagi, bisa dengan cara ini dikalikan ke dalam masing-masing. Jadi 1/6 dikalikan min 2. Saya langsung sederhanakan menjadi min 1/3. 1/6 dikalikan 1 menjadi 1/6. 1/6 dikalikan minus 4 jadi min 2/3. Ini udah saya sederhanakan ya. 1/6 dikalikan min 1 menjadi min 1/6. Sudah selesai sampai di sini. Ini adalah inverse matrix dari A dot B untuk orde 2x2. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kalau misalkan saya punya matriks, dia ordonya 3x3. Nah, ini nih yang susah. Nggak susah sih sebenarnya, tapi agak ribet dan harus hati-hati. Oke. Nah, tadi kan kalau mencari inverse tetap 1 per determinan dikalikan adjoinnya. Maka kalau kalian ketemu matriks 3x3, kerjakan 1 per 1 dulu. Yang kalian kerjakan adalah yang pertama, mencari determinannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk determinannya kalian terserah nih, mau pakai sarus boleh, mau pakai kofaktor boleh. Untuk yang kofaktor saya tekankan, kofaktor itu kalian boleh kerjakan pakai baris 1, boleh kerjakan pakai baris kedua, boleh kerjakan baris ketiga. Dan boleh juga kalau kalian mau mengerjakan menggunakan kolom. Boleh pakai kolom 1, kolom 2, atau kolom 3. Itu nggak masalah. Asal yang harus kalian ingat adalah tandanya dia selang-seling. Plus, min, plus, min, plus, min, ini plus lagi, ini min lagi, ini plus lagi. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan baris kedua, berarti nanti minus 3 plus 2 minus 1. Seperti itu ya. Jadi tanda plus minusnya bukan berarti selalu plus min plus. Tergantung baris mana yang akan kamu gunakan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya yang pertama mau menjelaskan menggunakan sarus dulu ya. Oke, cara sarus ini adalah cara yang paling banyak kalian gunakan. Karena kemarin saya lihat tugas yang kalian kerjakan rata-rata menggunakan cara sarus. Oke, cara sarus sepertinya kalian sudah hatam ya. Cara sarus adalah ini ya, kita kalikan. Nah, ditambah ini, kemudian ditambah yang ini. Kemudian setelah ngalikan yang ini, kebalikannya itu caranya dikurangin ya. Oke, yang ini dikali, ini dikali, ini juga dikali. Tapi tandanya minus, minus, minus gitu ya. Sedangkan kalau yang kuning positif, positif, positif gitu ya. Oke. Nah, ini saya sudah jabarkan 2 kali 2 kali 2 ditambah nih, tambah ya karena tanda yang kuning 3 kali 1 kali 1 nih, ditambah lagi yang kuning min 1 3 kali 4 ini. Dikurangin yang merah 1 2 min 1 ini kurang ya. Kemudian 4 1 2 ini dikurangin lagi tandanya. Terakhir 2 3 3 dikurangin. Maka kalau kita hitung menjadi 8 tambah 3 minus 12 min 2 min 8 min 18. Ingat kalau ada tanda ini maka dia tandanya menjadi plus gitu ya. Maka didapatkan hasil determinannya adalah negatif 25. Ini kalau menggunakan cara sarus. Saya memberikan satu lagi cara yaitu menggunakan kofaktor. Oke, kalau yang kemarin mungkin karena PPT-nya saya tidak menjelaskan menggunakan suara, mungkin masih ada yang bingung. Nah, saya di sini menggunakan baris 1. Oke, saya berikan highlighter dulu.
Untuk baris 1 yang saya gunakan adalah ini. Gitu ya. Makanya di sini tandanya adalah positif 2, minus 3, minus 1. Dikalikan. Nah, untuk yang ini, dan yang ini determinan minornya, yang manakah yang kita ambil? Cara pengerjaannya adalah sama seperti adjoin yang tadi saya bahas. Jadi kalau kita lagi bahasi 2, berarti barisnya 2 dan juga kolomnya 2 itu kita tutup. Jadi sisanya hanya 2, 1, 4, 2. Makanya di sini 2, 1, 4, 2. Tapi tanda plus min ini nggak usah kita pakai ya. Ini tanda plus min yang kuning hanya untuk di bagian depan yang ini. Hanya ini saja. Mana tadi? Ini. Gitu. Oke, begitu juga untuk yang 3. Kalau kita sedang mengerjakan yang 3, maka kolom 3 ini saya tutup. Berarti sisanya 3, 1, 1, 2. Maka di sini 3, 1, 1, 2. Begitu juga kalau kita ingin mengerjakan yang min 1. Berarti kolomnya kita tutup. Berarti sisanya 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Cara pengerjaannya, ingat, kalau tandanya di sini garis lurus, maka cara pengerjaannya artinya adalah determinan. Kali silang, 2 kali 2, nih 4, dikurang ya, tandanya jangan lupa, dikurangin, kali balikannya, 1 kali 4, yaitu 4. Begitu juga yang ini, 3 kali 2 menjadi 6, dikurangin 1 kali 1, berarti 1. Min 1, yang ini sama, 3 kali 4 berarti 12, dikurang 2 kali 1, yaitu 2. Maka hasilnya kalau kita kalikan menjadi 0, yang ini 6 kurang 1, 5, dikali min 3 menjadi min 15, 12 kurang 2, 10, kali min 1, min 10, maka didapatkan hasilnya adalah minus 25. Nih. Hasilnya sama dengan yang ini. Tuh. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara sarus atau mau menggunakan cara kofaktor. Dan kofaktornya pun terserah mau pakai baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tidak masalah. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Ini boleh di screenshot jika kalian ingin lebih paham. Oke, saya hapus dulu. Saya lanjutkan. Tadi baru kita mencari determinannya. Sekarang bagaimana kalau untuk mencari adjoinnya? Oke, di sini matriks A-nya sudah saya sandingkan dengan saya misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Karena sesuaikan dengan yang tadi ya. Tadi kan saya pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jika kalian masih bingung, kalian bisa pakai langsung rumusnya. Maka kalau ini kita mencari adjoinnya. Nah, ini saya sandingkan dengan rumus ya. Jika kalian masih bingung, penentuannya boleh pakai rumus. Ini rumus yang tadi. EFHI, BCHI, BCEF, dan begitu seterusnya. Ini kita tinggal salin saja. Positif, positif. E-nya itu siapa di sini? E adalah yang tengah, berarti 2. Berarti di sini 2. F di sampingnya, berarti di sini 1, berarti 2, 1. HI bawahnya yang ini 4, 2. Maka di sini kita tulis 2, 1, 4, 2. Begitu ya. Begitu juga misalnya yang ini. Kan yang ini adalah ACGI. Positif. A itu adalah yang ini. Berarti ini 2, 2. Kemudian C itu adalah ini. Min 1. Maka di sini min 1. GI di pojok bawah. G-nya adalah 1, ini 1, I-nya adalah ini 2. Seperti ini ya. Oke, ini kalau misalkan kalian mau menggunakan rumus. Tapi khawatirnya kalau menggunakan rumus, itu kalian harus menghafal banyak. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan rumus seperti apa? Kalau tidak menggunakan rumus adalah seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama, kita kerjakan untuk yang 2 dulu. Maka, positif dulu tandanya, maka baris yang mengandung 2 dan juga kolom yang mengandung 2 kita tutup. 4 angka inilah yang kita ambil. 2, 1, 4, 2. Selesai. Oke, selanjutnya di sini negatif, tapi kita turunnya ke bawah.
Nih saya hapus dulu. Kita turun ke bawah, berarti kita ambil yang si 3. Ini ya. Jadi caranya turun ke bawah. Si 3 berarti baris yang mengandung 3 dan kolom yang mengandung 3 kita tutup. Sisanya siapa? Ini. 3 min 1, 4, 2. Masuk ke sini. Udah? Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita mau menggunakan yang ketiga ini, berarti di bawah 1 ini. Berarti baris yang mengandung 1 dan juga kolom yang mengandung 1 kita tutup. Berarti siapa angkanya ini? 3 min 1, 2, 1. Begitu seterusnya. Untuk yang baris 2 gimana? Baris 2 berarti menggunakan kolom yang kedua. Tadi kan kolom ke 1, 2, 3, 1. Oke, coba ya saya bahas yang kolom kedua. Kolom kedua yang ini berarti yang pertama dulu ya, si 3. Berarti baris yang mengandung 3 dan kolom yang mengandung 3. Berarti sisanya siapa? Sisanya adalah ini. Ini yang enggak ketutup. 3, 1, 1, 2. Berarti 3, 1 jadi kolom pertama, 1, 2 jadi kolom kedua. Seperti itu. Gitu ya. Oke, yang tengah. Yang tengah bagaimana? Yang tengah berarti kita ngambilnya si 2 ini. Oke, saya hapus dulu. Berarti yang tengah yang ini. Ya, karena kan yang ini. Berarti satu baris yang mengandung 2 dan satu kolom yang mengandung 2 kita tutup. Nah, kalian tinggal ambil saja 4 angka yang tidak tertutupi. 2, min 1, 1, 2. Masukkan di sini. Nih. 2, min 1, 1, 2. Seperti itu. Begitu seterusnya. Oke? Kalau sudah, oke, selanjutnya adalah kita hitung ini, determinan yang kecil-kecil ini kita hitung. Caranya seperti tadi ya, jadi dihitung menggunakan cara determinan. 2 kali 2, 4. Nih, saya udah langsung 4. Dikurangin 1 kali 4. Di sini adalah 4. Gitu ya. Nah, yang ini, tanda minus ini karena di sini. Rumusnya dia minus kan plus min plus min plus min plus min plus gitu ya. Jadi selang-seling. Di sini minus dulu, kemudian sama kayak tadi kali silang 3 kali 2 dapat 6 dikurangin min 1 kali 4 minus 4. Begitu ya. Selanjutnya yang kanan. Yang kanan ini 3 kali 1 3 dikurangin lagi tandanya min 1 kali 2 minus 2. Maka kalau kita hitung 4 kurang 4 menjadi 0. 6 dikurang 4 ini jadi ditambah ya. 6 tambah 4 10 karena ada minus berarti jadi min 10. 3 min 2 berarti ini jadi plus lagi. 3 tambah 2 menjadi 5. Yang ini juga sama. 6 kurang 1 5 karena ada minus berarti jadi min 5. 4 min 1 berarti positif jadi 5. 2 min 3 jadi positif. 2 tambah 3 5 karena ada minus jadi min 5. 12 kurang 2 menjadi 10. 8 kurang 3 5 karena ada minus berarti jadi min 5. 4 kurang 9 menjadi minus 5. Maka ini adalah adjoint dari matriks A. Nah, tadi kita sudah mencari determinan, kita sudah mencari adjoint, maka tinggal kita gabungkan saja. Kan rumusnya tadi ini, 1 per determinan A dikalikan adjoint A. Maka jadi seperti ini. Determinannya tadi adalah minus 25, minusnya langsung saya taruh depan ya. Adjointnya adalah ini yang tadi. Maka selesai sampai sini. Kalau sampai sini saja boleh. Tapi kalau kalian mau menyederhanakan sama seperti yang tadi, caranya dikali ke dalam. Min 1 per 25, kalau dikali 0 kan tetap 0 ya. Maka di sini tetap 0. Min 1 per 25 dikali min 10. Jadi kalinya seperti ini. Min 1 per 25 dikali min 10. Min dikali min kan habis. 10 sama 25 sederhanakan. Kan ini kalau dikali jadi 10 per 25 ya. Sama-sama dibagi 5. Maka menghasilkan 2 per 5. Yang ini ya. Gitu. Sama yang ini juga.
min 1/25 maksudnya dikalikan 5 maka hasilnya jadi min 1/5. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ini. Min 1/25 dikali min 5 karena sama-sama dikalinya negatif maka jadi positif jadi 1/5. Seperti ini ya. Maka selesai sampai di sini. Itu adalah inverse untuk matriks berordo 3 kali 3. Gitu ya. Oke, sampai sini jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa share di grup. Oke, selanjutnya, sudah selesai. Oke, untuk melihat kalian sampai mana pahamnya, saya memberikan latihan soal. Di sini tentukan inverse dari matriks di bawah ini. Saya berikan satu yang matriks 2 kali 2, nih gampang deh, kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya yang matriks 3 kali 3. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalian tentukan mencari determinannya dulu, terserah kalian nanti mau pakai cara sarus ataupun cara kofaktor silahkan. Kemudian nanti cari adjoinnya baru digabungkan. Caranya sama seperti yang tadi sudah saya bahas. Jika ada yang masih bingung bisa di-replay kembali video yang saya lakukan ini. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa nanti tugasnya dikirim, difoto, kemudian dilampirkan melalui aplikasi Edmodo. Oke, sampai sekian untuk materi inverse metric. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa share di grup via Edmodo ataupun via WhatsApp silahkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.